Di dunia ini, banyak yang merasa telah berbuat baik, tapi tak tahu mana yang diterima di sisi Allah. Ada yang merasa berilmu, tapi hatinya keras dan enggan berbagi. Tapi ada pula seorang kafir yang tak tahu apa-apa tentang Islam, tapi satu amal kecilnya membuat langit merestuinya dan surga memanggilnya. Inilah kisah menjejakkan tentang seorang majusi, pemuja api, yang tak pernah tahu tentang tauhid. Namun satu malam, karena satu cahaya, tak hanya obor yang menyala, tetapi juga hatinya. Dan Allah pun mengubah takdirnya. Namun sebelum kita masuk pada kisah tersebut, pewekan dudukmu. Torehkan komentar pendapatmu tentang perasaanmu mengenai kisah ini, agar channel ini semakin ramai dan bermanfaat. Silakan tekan tombol like, subscribe, dan share agar tidak ketinggalan kisah-kisah berikutnya yang menyentuh hati dan menggugah jiwa. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahirobbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa ia berkata kalau Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang dermawan adalah orang yang dekat dengan Allah dan dengan surga dan yang jauh dari neraka. Orang yang pelit adalah orang yang jauh dari Allah, dari makhluk dan surga dan yang dekat dengan neraka. Orang bodoh yang dermawan adalah lebih dicintai Allah daripada orang alim yang pelit. Beliau shallallahu alaihi wasallam bersabda, dermawan merupakan sebuah pohon di surga yang ranting-rantingnya menjulur di dunia. Barang siapa mengambil satu ranting saja, maka ranting tersebut akan menuntunnya ke surga. Pelit merupakan sebuah pohon di neraka yang ranting-rantingnya menjulur di dunia. Barang siapa mengambil satu ranting saja, maka ranting tersebut akan menuntunnya ke neraka. Sesuai dengan hadis di atas, ada sebuah kisah tentang seseorang yang bernama Bahrom yang menganut kepercayaan Majusi. Abdullah bin Mubarak berkata, "Setiap tahun, aku melaksanakan ibadah haji. Pada waktu itu, aku berada di Hijr Ismail. Kemudian aku tidur dan memimpikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berkata kepadaku, ketika kamu pulang ke Baghdad, pergilah ke suatu kampung ini. Carilah seseorang yang bernama Bahrom al-Majusi. Sampaikan salamku kepadanya dan katakan kepadanya kalau Allah meridhai apa yang ia lakukan." Kemudian aku terbangun dan membaca la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Mimpi ini berasal dari setan. Kemudian aku berwudu, sholat, dan tawaf di Ka'bah sebisa mungkin. Di tengah-tengah aktivitas ibadahku, aku merasa kantuk dan tidur. Di dalam tidurku, aku memimpikan mimpi yang sama seperti sebelumnya sebanyak 3 kali. Ketika aku telah menyelesaikan ibadah hajiku, aku pun pulang ke Baghdad dan mencari kampung dan alamat yang disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam mimpiku. Kemudian aku mendapati laki-laki tua. "Apakah kamu adalah Bahrom al-Majusi?" tanyaku. "Ya, aku adalah Bahrom al-Majusi," jawabnya. "Apakah kamu memiliki suatu amal baik di sisi Allah?" tanyaku. "Ya, aku memilikinya. Aku pernah menghutangi orang-orang 10 dirham dan menagihnya 11 dirham. Menurutku ini adalah perbuatan baik," jawabnya. "Itu merupakan perbuatan yang haram. Apakah ada perbuatan baik selain itu?" "Ya, ada. Aku memiliki 4 anak perempuan dan 4 anak laki-laki. Kemudian aku menikahkan masing-masing 4 anak perempuanku dengan masing-masing 4 anak laki-lakiku. Itu juga merupakan perbuatan yang haram. Apakah ada perbuatan baik selain itu?" "Ya, ada. Aku mengadakan suatu acara walimah bagi orang-orang Majusi ketika aku menikahkan anak-anak perempuanku itu. Itu juga merupakan perbuatan yang haram. Apakah ada perbuatan baik selain itu?" "Ya, ada. Aku memiliki seorang anak perempuan lagi sangat cantik. Kemudian aku tidak mendapati laki-laki yang sepadan pertamaku dengannya." Orang-orang Majusi yang hadir pada malam itu adalah lebih dari 1000 orang. Itu juga merupakan perbuatan yang haram. Apakah ada perbuatan baik selain itu?" "Ya, ada.
Pada malam hari di mana aku menjima anak perempuanku itu, ada seorang wanita muslimah dari ahli penganut agamamu menyalakan obornya lewat oborku. Kemudian ia pulang dan memadamkan obornya. Kemudian aku menjima anak perempuanku untuk yang kedua kalinya. Tiba-tiba aku melihat wanita muslimah itu menyalakan obornya lagi melalui oborku. Kemudian ia pulang dan memadamkan obornya lagi. Kemudian aku menjima anak perempuanku untuk yang ketiga kalinya. Kemudian wanita muslimah itu menyalakan obornya lagi melalui oborku. Kemudian ia pulang dan ia memadamkan obornya lagi. Kemudian aku curiga barangkali wanita muslimah ini adalah mata-mata untuk mencuri. Kemudian aku membuntutinya dari belakang. Aku melihat ia masuk ke dalam rumahnya dan menemui anak-anak perempuannya. Mereka berkata kepadanya, "Oh ibu, apakah kamu membawa sesuatu makanan? Kita sudah tidak kuat dan tidak tahan karena lapar." Kemudian wanita muslimah itu meneteskan air mata dan berkata, "Aku malu kepada Allah kalau aku meminta kepada selainnya, apalagi kepada musuh Allah, yaitu orang Majusi." Setelah aku mendengar perkataannya itu, aku pun pulang ke rumah. Aku mengambil wadah dan mengisinya makanan banyak. Kemudian aku pergi ke rumah wanita muslimah itu. Abdullah bin Mubarak berkata, "Ini baru merupakan perbuatan yang baik. Ada kabar gembira untukmu." Kemudian aku, Abdullah bin Mubarak, menceritakan kepada Bahram al-Majusi tentang mimpi bertemu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan pesan beliau untuknya. Mendengar ceritaku, akhirnya Bahram mengatakan, "Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan Rasul-Nya." Kemudian ia seketika jatuh tersungkur dan mati. Aku pun memandikan, mengkafani, mengatakan, "Wahai para hamba Allah, bersikap dermawanlah kepada sesama makhluk Allah, karena sikap dermawan dapat mengubah para musuh menjadi para kekasih." Bayangkan, seorang kafir yang menghidupkan obor bagi seorang muslimah yang kelaparan, bisa menjadi jalan hidayah baginya. Sementara kita, yang lahir dalam Islam, apakah sudah cukup dermawan untuk mengetuk pintu surga? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Orang dermawan itu dekat dengan Allah, dengan surga, dan jauh dari neraka." Maka renungkanlah, bukan banyaknya ilmu yang menyelamatkanmu, tapi keikhlasan memberi, bahkan ketika tak ada yang tahu. Jangan biarkan kisah ini hanya menjadi cerita. Jadikan ia sebagai pelajaran. Mari kita rawat hati, ringankan tangan, dan jadilah pribadi yang dicintai langit. Dukung channel ini agar terus menebar kisah hikmah dari para ulama dan kekasih Allah. Tekan like, bagikan ke sahabatmu, dan subscribe untuk jadi bagian dari perjalanan ini. Wallahu alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.